81 tahun Indonesia merdeka, jejak darah, doa, dan perjuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan kepada kita kesempatan untuk kembali mengingat sebuah perjalanan panjang bangsa yang begitu besar. Bangsa yang hari ini kita kenal dengan nama Indonesia. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabat, dan semoga sampai pula kepada kita semua yang berusaha mengambil hikmah dari setiap perjalanan kehidupan. Sahabat Jenal Ahrianto 0784 yang dirahmati Allah, dengan segala kerendahan hati, izinkan kami menyampaikan sebuah narasi sejarah tentang perjalanan panjang bangsa Indonesia. Kami mungkin bukan seorang ustadz, kami bukan pula seorang ahli sejarah. Kami hanyalah seseorang yang mencoba belajar dari masa lalu, mencoba membaca kembali perjalanan bangsa, dan mencoba menyampaikan apa yang dapat kita renungkan bersama. Karena sejarah bukan sekedar kumpulan tanggal, sejarah bukan hanya nama-nama tokoh, sejarah bukan hanya perang, penjajahan, proklamasi, dan pergantian pemerintahan. Lebih jauh daripada itu, sejarah adalah catatan tentang manusia, tentang air mata, tentang pengorbanan, tentang keberanian, tentang kesabaran, tentang persatuan, dan tentang harga yang harus dibayar oleh sebuah bangsa untuk mendapatkan kemerdekaan. Pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Dan pada tahun 2026, Indonesia memperingati 81 tahun kemerdekaan. Tetapi pernahkah kita bertanya, apa yang sebenarnya terjadi sebelum 17 Agustus 1945? Berapa panjang jalan yang harus ditempuh? Berapa banyak manusia yang kehilangan keluarga? Berapa banyak rakyat yang hidup dalam penderitaan? Dan berapa banyak orang yang mungkin tidak pernah kita kenal namanya, tetapi hidupnya telah menjadi bagian dari jalan panjang menuju kemerdekaan. Mari kita mengenang semuanya, bukan untuk membenci masa lalu, tetapi agar kita tidak melupakan bagaimana bangsa ini dilahirkan. Untuk itu, marilah kita simak demi bab narasinya. Bab 1. Nusantara sebelum Indonesia. Jauh sebelum negara Republik Indonesia berdiri, wilayah Kepulauan Nusantara telah dihuni oleh berbagai masyarakat dengan kebudayaan, bahasa, kerajaan, dan tradisinya masing-masing. Ada Sriwijaya, ada Mataram kuno, ada Majapahit, ada Samudra Pasai, ada Demak, ada Aceh, ada Ternate dan Tidore, dan masih banyak kerajaan serta komunitas lainnya. Mereka hidup dalam keberagaman, bahasanya berbeda, adatnya berbeda, keyakinannya berbeda, tetapi mereka memiliki satu kesamaan penting. Mereka hidup di tanah kepulauan yang kemudian oleh perjalanan sejarah dikenal sebagai Nusantara. Pada masa itu belum ada Republik Indonesia, belum ada bendera merah putih seperti yang kita kenal sekarang, belum ada Presiden Republik Indonesia. Namun tanah ini telah memiliki kehidupan, kebudayaan, perdagangan, ilmu pengetahuan, dan pemerintahan yang berkembang. Nusantara juga memiliki kekayaan alam yang sangat besar. Rempah-rempah dari Kepulauan Indonesia menjadi salah satu komoditas yang sangat berharga bagi dunia. Cengkih, pala, lada, dan berbagai hasil bumi membuat wilayah Nusantara menjadi tempat yang menarik perhatian bangsa-bangsa asing. Dan dari sinilah salah satu babak panjang sejarah penjajahan mulai terbuka. Bab 2. Ketika bangsa asing datang.
Bangsa-bangsa Eropa datang ke Nusantara pada masa perdagangan rempah-rempah. Portugis datang, Spanyol datang, kemudian Belanda datang. VOC atau Verenigde Oostindische Compagnie didirikan pada tahun 1602. Pada awalnya hubungan dengan wilayah Nusantara berkaitan erat dengan perdagangan. Namun perlahan-lahan kekuatan dagang berubah menjadi kekuasaan politik. Monopoli perdagangan dilakukan. Wilayah-wilayah dikuasai, perlawanan rakyat muncul di berbagai tempat. Sejarah Indonesia kemudian dipenuhi berbagai perjuangan daerah. Aceh melawan, Maluku melawan, Jawa melawan, Sumatera melawan, Sulawesi melawan, Bali melawan, dan daerah-daerah lainnya juga menunjukkan perlawanan. Namun pada masa itu, perjuangan masih banyak bersifat kedaerahan. Belum ada kesadaran nasional seperti yang berkembang kemudian. Inilah salah satu pelajaran penting dari sejarah, bahwa keberanian saja tidak selalu cukup. Perjuangan membutuhkan persatuan. Bab 3. Penderitaan yang melahirkan kesadaran. Penjajahan berlangsung dalam waktu yang sangat panjang. Rakyat mengalami berbagai bentuk tekanan ekonomi dan politik. Di berbagai tempat, rakyat dipaksa memenuhi kepentingan penguasa kolonial. Salah satu yang terkenal adalah sistem tanam paksa pada abad ke-19. Rakyat harus menyerahkan sebagian tanah atau hasil produksinya untuk kepentingan pemerintahan kolonial. Penderitaan itu meninggalkan luka yang dalam, namun dari penderitaan itu pula perlahan-lahan lahir kesadaran. Kesadaran bahwa bangsa ini tidak boleh terus hidup dalam keterpecahan. Kesadaran bahwa pendidikan sangat penting. Kesadaran bahwa bangsa Indonesia harus mampu berdiri dengan kekuatan sendiri. Bab 4. Lahirnya pergerakan nasional. Memasuki awal abad ke-20, perjuangan mulai mengalami perubahan. Perjuangan tidak lagi hanya dilakukan melalui perang fisik. Pendidikan menjadi senjata, organisasi menjadi sarana, tulisan menjadi alat perjuangan. Gagasan tentang persatuan mulai berkembang. Budi Utomo berdiri pada 1908. Sarekat Islam berkembang, Indische Parties muncul. Perhimpunan Indonesia berkembang di luar negeri. Muhammadiyah berdiri pada 1912 dan bergerak dalam bidang pendidikan, sosial, dan dakwah. Kemudian lahirlah berbagai organisasi pemuda. Perjuangan semakin menunjukkan bahwa bangsa ini sedang mencari sebuah identitas bersama. Identitas yang tidak lagi sekedar Jawa, bukan hanya Sumatera, bukan hanya Sulawesi, bukan hanya Kalimantan, tetapi sebuah bangsa yang disebut Indonesia. Bab 5. Sumpah Pemuda. Kemudian datang sebuah peristiwa penting. 28 Oktober 1928, para pemuda dari berbagai daerah berkumpul. Mereka menyatakan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, Indonesia. Sumpah Pemuda menjadi salah satu tonggak penting dalam pembentukan kesadaran kebangsaan. Pada saat itu mereka belum merdeka, belum memiliki negara, belum memiliki pemerintahan sendiri. Tetapi mereka telah memiliki sesuatu yang sangat penting, sebuah cita-cita bersama, dan sebuah bangsa seringkali lahir terlebih dahulu dalam hati dan pikiran rakyatnya, sebelum kemudian lahir sebagai sebuah negara. Bab 6. Datangnya Jepang. Tahun 1942 menjadi babak baru. Jepang datang ke Indonesia dan mengalahkan kekuasaan Belanda. Rakyat yang semula berharap akan terbebas dari Belanda ternyata kembali menghadapi kekuasaan asing. Pendudukan Jepang juga membawa penderitaan. Rakyat mengalami kekurangan bahan makanan, banyak orang menjadi romusa, banyak keluarga kehilangan anggota keluarganya. Namun di tengah keadaan itu, berbagai tokoh Indonesia terus memikirkan masa depan bangsa.
Pengalaman organisasi dan politik selama masa pendudukan kemudian ikut menjadi bekal bagi perjuangan menuju kemerdekaan. Bab 7. BPUPKI dan gagasan tentang Indonesia. Pada tahun 1945, ketika posisi Jepang dalam Perang Dunia II semakin terdesak, dibentuklah BPUPKI. Badan ini membahas berbagai hal mengenai persiapan sebuah negara Indonesia. Dalam sidang-sidangnya, para tokoh bangsa membicarakan dasar negara, konstitusi, dan bentuk negara. Disinilah gagasan mengenai masa depan Indonesia dibicarakan dengan serius. Salah satu tonggak penting adalah pidato Soekarno pada 1 Juni 1945 ketika gagasan mengenai Pancasila disampaikan. Kemudian proses perumusan dasar negara terus berlangsung. Para pendiri bangsa menyadari satu hal, Indonesia bukan milik satu kelompok, Indonesia bukan milik satu suku, Indonesia bukan milik satu agama. Indonesia adalah rumah bersama. Bab 8. PPKI dan mendekatnya kemerdekaan. Pada Agustus 1945 dibentuk PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Situasi dunia berubah dengan sangat cepat. Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Dunia II. Hiroshima dibom pada 6 Agustus 1945. Nagasaki dibom pada 9 Agustus 1945. Jepang kemudian menyerah kepada sekutu dan kesempatan sejarah terbuka. Namun, persoalannya, kapan Indonesia menyatakan kemerdekaan? Disinilah terjadi perbedaan pendapat antara golongan tua dan golongan muda. Para pemuda menginginkan proklamasi segera dilakukan. Mereka tidak ingin kemerdekaan Indonesia dianggap sebagai hadiah dari Jepang. Bab 9. Rengas Dengklok. Pada 16 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh kelompok pemuda ke Rengas Dengklok, Karawang. Peristiwa ini terjadi karena adanya perbedaan pandangan mengenai waktu pelaksanaan proklamasi. Para pemuda mendesak agar kemerdekaan segera diproklamasikan. Di sisi lain, para tokoh golongan tua mempertimbangkan berbagai resiko. Perdebatan bukan berarti mereka tidak mencintai Indonesia. Justru karena mereka sama-sama mencintai Indonesia, mereka memikirkan bagaimana agar kemerdekaan yang akan diumumkan benar-benar menjadi titik lahir sebuah negara. Akhirnya tercapai kesepakatan. Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta dan malam itu sejarah sedang menunggu. Bab 10. Malam yang menentukan. Setelah kembali ke Jakarta, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo menuju rumah Laksamana Tadashi Maeda. Di tempat itulah perumusan naskah proklamasi dilakukan. Naskah tersebut kemudian diketik oleh Sayuti Melik. Peristiwa perumusan naskah proklamasi di rumah Maeda menjadi salah satu bagian terpenting dalam sejarah kelahiran Republik Indonesia. Malam semakin larut, tetapi para tokoh bangsa belum tidur. Mereka sedang menyiapkan sebuah kalimat yang akan mengubah sejarah, sebuah kalimat yang akan dibacakan atas nama bangsa, sebuah kalimat yang kemudian dikenal oleh seluruh rakyat Indonesia sebagai proklamasi kemerdekaan. Bab 11. 17 Agustus 1945. Pagi datang, Jakarta berada dalam suasana yang tegang. Di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, berkumpul sejumlah tokoh dan rakyat. Tidak ada panggung megah, tidak ada teknologi canggih, tidak ada siaran langsung seperti zaman sekarang.
Tetapi ada sebuah keberanian yang luar biasa. Pada hari Jumat 17 Agustus 1945, Soekarno didampingi Muhammad Hatta membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia di Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Bendera merah putih dikibarkan, lagu Indonesia Raya berkumandang. Dan sebuah bangsa menyatakan kepada dunia, Indonesia merdeka. Pada saat itulah sejarah memasuki halaman baru. Namun, kemerdekaan yang diproklamasikan belum berarti perjuangan telah selesai. Justru perjuangan mempertahankan kemerdekaan baru saja dimulai. Bab 12. Sehari setelah proklamasi. Pada 18 Agustus 1945, PPKI mengambil keputusan penting. Undang-Undang Dasar 1945 disahkan. Soekarno dipilih sebagai presiden, Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Pemerintahan Republik Indonesia mulai dibentuk. Negara yang baru lahir itu membutuhkan pemerintahan, membutuhkan administrasi, membutuhkan keamanan, membutuhkan tentara, membutuhkan rakyat yang bersatu, dan semuanya harus dilakukan dalam keadaan yang sangat sulit. Bab 13. Kemerdekaan yang harus dipertahankan. Belanda belum rela kehilangan Indonesia. Pasukan sekutu datang ke berbagai wilayah Indonesia dengan tugas berkaitan dengan akhir Perang Dunia II. Dalam situasi tersebut, Belanda berusaha kembali mendapatkan pengaruh. Rakyat Indonesia menolak. Perlawanan terjadi di berbagai tempat. Salah satu yang paling dikenang adalah Pertempuran Surabaya 10 November 1945. Rakyat dan para pejuang berhadapan dengan kekuatan militer yang jauh lebih lengkap. Pertempuran besar terjadi, banyak rakyat gugur, namun semangat mempertahankan kemerdekaan semakin kuat. Dari sinilah 10 November kemudian dikenang sebagai Hari Pahlawan. Bab 14. Diplomasi dan perjuangan. Mempertahankan kemerdekaan tidak hanya dilakukan dengan senjata. Diplomasi juga dilakukan. Perundingan demi perundingan berlangsung. Linggarjati, Renville, Rumroyen, dan berbagai proses diplomasi lainnya. Namun konflik bersenjata juga terus terjadi. Belanda melancarkan agresi militer 1 dan agresi militer 2. Yogyakarta yang saat itu menjadi ibu kota Republik diduduki. Para pemimpin Republik ditangkap, namun Republik Indonesia tidak mati. Pemerintahan darurat dibentuk, perlawanan tetap berlangsung. Dunia internasional semakin melihat bahwa Indonesia benar-benar memperjuangkan kemerdekaannya. Bab 15. Menuju pengakuan kedaulatan. Perjuangan bersenjata dan diplomasi akhirnya membawa Indonesia menuju Konferensi Meja Bundar pada tahun 1949. Terjadi pengakuan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat. Namun bentuk negara federal tersebut tidak berlangsung lama. Indonesia kemudian kembali menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Perjalanan ini menunjukkan bahwa kemerdekaan bukan sebuah hadiah. Kemerdekaan adalah hasil dari perjuangan panjang. Bab 16. Indonesia memasuki babak demokrasi. Setelah mempertahankan kemerdekaan, Indonesia menghadapi tantangan baru bagaimana negara ini harus diperintah, bagaimana demokrasi dijalankan, bagaimana ekonomi dibangun, bagaimana persatuan dijaga. Indonesia memasuki masa demokrasi parlementer, partai politik berkembang, kabinet berganti, pemilu pertama dilaksanakan pada tahun 1955.
Pemilu tersebut menjadi salah satu tonggak penting demokrasi Indonesia. Namun, berbagai persoalan politik, ekonomi, dan keamanan juga terus dihadapi. Bab 17. Demokrasi terpimpin. Pada tahun 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Indonesia kembali menggunakan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian lahirlah masa yang dikenal sebagai demokrasi terpimpin. Indonesia menghadapi berbagai persoalan ekonomi dan politik. Ketegangan politik meningkat, dan pada pertengahan 1960-an, Indonesia mengalami salah satu masa paling penuh gejolak dalam sejarah modernnya. Peristiwa 30 September 1965 menjadi titik balik yang sangat besar. Setelah itu terjadi perubahan politik yang membawa Indonesia memasuki babak baru. Bab 18. Orde Baru. Pada masa berikutnya, Soeharto menjadi presiden dan memimpin Indonesia dalam periode yang kemudian dikenal sebagai Orde Baru. Pemerintah menekankan stabilitas politik dan pembangunan ekonomi. Indonesia mengalami pembangunan infrastruktur, sektor pendidikan berkembang, program pembangunan dilaksanakan, pertumbuhan ekonomi meningkat dalam beberapa periode. Namun di sisi lain, kehidupan politik berada dalam kontrol yang kuat. Kebebasan politik dan pers memiliki batas yang ketat. Ketimpangan dan berbagai persoalan sosial juga terus menjadi tantangan. Sejarah tidak selalu hitam dan putih. Ada keberhasilan yang perlu dicatat, ada pula persoalan yang perlu dipelajari. Bab 19. Krisis 1997 sampai 1998. Kemudian Indonesia mengalami krisis ekonomi yang sangat berat. Harga-harga meningkat, nilai rupiah jatuh, banyak perusahaan mengalami kesulitan, pengangguran dan penderitaan masyarakat meningkat. Ketidakpuasan terhadap pemerintahan Orde Baru semakin besar. Gelombang demonstrasi mahasiswa terjadi di berbagai kota. Pada tahun 1998, Presiden Soeharto mengundurkan diri. Indonesia memasuki era baru, era reformasi. Bab 20. Era reformasi. Reformasi membawa perubahan besar, kebebasan pers berkembang, partai politik semakin banyak, pemilihan umum menjadi lebih terbuka, presiden dan wakil presiden akhirnya dipilih secara langsung oleh rakyat. Desentralisasi berkembang, masyarakat memiliki ruang yang lebih luas untuk menyampaikan pendapat. Namun, reformasi juga menghadirkan tantangan, korupsi, politik identitas, konflik sosial, kesenjangan ekonomi, disinformasi, dan berbagai persoalan baru yang muncul seiring perkembangan zaman. Artinya, kemerdekaan tidak berhenti pada tahun 1945. Kemerdekaan harus terus dirawat setiap generasi. Bab 21. Indonesia di abad ke-21. Indonesia memasuki abad ke-21 sebagai negara demokrasi besar dengan jumlah penduduk yang sangat besar dan wilayah yang luas. Pembangunan terus dilakukan, jalan dibangun, bandara dikembangkan, pelabuhan diperbaiki, teknologi digital berkembang sangat cepat. Anak-anak Indonesia mulai mengenal dunia melalui internet. Informasi dapat berpindah dalam hitungan detik, tetapi kemajuan teknologi juga membawa tantangan. Berita palsu dapat menyebar, fitnah dapat menyebar, kebencian dapat menyebar. Maka kemerdekaan pada zaman modern membutuhkan kecerdasan, bukan hanya kecerdasan akademik, tetapi juga kecerdasan moral. Bab 22.
pandemi, dan ketahanan bangsa. Indonesia juga mengalami pandemi COVID-19. Masyarakat menghadapi ketakutan dan ketidakpastian. Sekolah ditutup, banyak pekerjaan terganggu, banyak usaha mengalami kesulitan. Tenaga kesehatan berjuang, masyarakat belajar hidup dalam keadaan yang belum pernah dialami sebelumnya. Tetapi bangsa Indonesia kembali menunjukkan kemampuan untuk bertahan. Perlahan kehidupan kembali normal, ekonomi bergerak kembali, sekolah kembali dibuka, dan bangsa ini melanjutkan perjalanan. Bab 23. Menuju Indonesia Emas. Indonesia kini memasuki fase penting menuju 1 abad kemerdekaan. Generasi muda akan menjadi penentu masa depan, bukan lagi generasi 1945 yang memegang senjata, tetapi generasi sekarang memegang ilmu pengetahuan, memegang teknologi, memegang pendidikan, memegang media sosial, memegang masa depan bangsa. Jika dahulu para pahlawan berjuang melawan penjajahan, maka generasi sekarang harus berjuang melawan kebodohan, melawan kemiskinan, melawan korupsi, melawan perpecahan, melawan intoleransi, melawan penyalahgunaan teknologi, dan melawan sikap tidak peduli terhadap sesama. Bab 24. 81 tahun Indonesia merdeka. Sahabat Jenal Ahriyanto 0784. Hari ini kita berada di tahun 2026. Indonesia telah mencapai usia 81 tahun sejak proklamasi 17 Agustus 1945. 81 tahun bukan waktu yang sebentar. Bayangkan seorang bayi yang lahir pada tahun 1945. Hari ini pada tahun 2026 ia telah berusia 81 tahun. Dalam perjalanan 81 tahun itu, bangsa ini telah melewati begitu banyak keadaan, perang, krisis, pergantian pemerintahan, pembangunan, kemajuan teknologi, bencana, pandemi, dan berbagai ujian lainnya. Tetapi merah putih masih berkibar. Indonesia masih berdiri. Republik ini menjadi rumah bagi ratusan juta manusia. Dan kita masih bisa mengucapkan Indonesia, sebuah nama yang dahulu diperjuangkan oleh orang-orang yang bahkan tidak sempat menikmati kemerdekaan. Bab 25. Mereka yang namanya tidak tertulis. Ketika kita berbicara tentang kemerdekaan, seringkali yang disebut adalah nama tokoh-tokoh besar: Soekarno, Muhammad Hatta, Jenderal Sudirman, Ki Hajar Dewantoro, Ki Haji Ahmad Dahlan, HOS Cokro Minoto, Muhammad Yamin, Supomo, Tan Malaka, Sultan Syahrir, dan banyak tokoh lainnya. Tetapi jangan pernah kita lupakan ada rakyat biasa, petani, pedagang, guru, santri, buruh, nelayan, pemuda, perempuan, anak-anak, dan para pejuang yang mungkin namanya tidak pernah masuk buku sejarah. Mereka juga bagian dari Indonesia. Ada yang kehilangan ayah, ada yang kehilangan anak, ada yang kehilangan rumah, ada yang gugur di medan perang, ada yang hidup dalam kelaparan, ada yang menyembunyikan pejuang, ada yang membawa berita, ada yang merawat orang terluka, ada yang mengibarkan bendera, dan mungkin ada yang meninggal tanpa pernah tahu bahwa suatu hari Indonesia akan menjadi negara yang besar. Bab 26. Kemerdekaan dan rasa syukur. Sebagai bangsa yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita patut memahami bahwa kemerdekaan adalah amanah. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahkan terdapat ungkapan, "Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa." Kalimat tersebut mengingatkan kita bahwa perjuangan manusia tetap harus disertai kesadaran bahwa kehidupan berada dalam kehendak Tuhan. Karena itu, memperingati kemerdekaan tidak cukup hanya dengan memasang bendera, tidak cukup hanya dengan mengikuti upacara, tidak cukup hanya dengan membuat perlombaan. Kemerdekaan harus diterjemahkan menjadi kebaikan.
Jika kita seorang guru, didiklah dengan ikhlas. Jika kita seorang berdaganglah dengan jujur. Jika kita seorang pemimpin, jangan hianati amanah. Jika kita seorang pekerja, bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Jika kita seorang anak muda, gunakan ilmu dan teknologi untuk sesuatu yang bermanfaat. Dan jika kita hanya rakyat biasa, jangan merasa bahwa kita tidak memiliki peran. Karena bangsa yang besar dibangun oleh jutaan manusia biasa yang melakukan kebaikan setiap hari. Bab 27. Apa arti merdeka? Lalu apa arti merdeka? Merdeka bukan berarti bebas melakukan apa saja. Merdeka bukan berarti bebas menghina orang lain. Merdeka bukan berarti bebas menyebarkan fitnah. Merdeka bukan berarti bebas mengambil hak orang lain. Merdeka bukan berarti bebas melupakan kewajiban. Merdeka adalah ketika kita mampu menggunakan kebebasan dengan tanggung jawab. Merdeka adalah ketika hukum ditegakkan dengan keadilan. Merdeka adalah ketika rakyat dapat hidup dengan layak. Merdeka adalah ketika anak-anak dapat bersekolah. Merdeka adalah ketika manusia dapat beribadah dengan aman. Merdeka adalah ketika perbedaan tidak menjadi alasan untuk saling membenci. Dan merdeka adalah ketika kita mampu menjaga Indonesia tanpa harus mengorbankan persaudaraan. Bab 28. Jangan wariskan kebencian. Sejarah mengajarkan bahwa bangsa yang terpecah akan menjadi lemah. Para pendiri bangsa memiliki latar belakang yang berbeda. Mereka berbeda suku, berbeda organisasi, berbeda pemikiran, berbeda kepentingan, namun mereka menemukan satu titik temu: Indonesia. Karena itu, jangan sampai generasi sekarang mewariskan kebencian kepada anak cucu kita. Jangan ajarkan mereka bahwa perbedaan adalah musuh. Ajarkan bahwa perbedaan adalah bagian dari Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika bukan sekedar semboyan. Ia adalah sebuah janji bahwa kita berbeda tetapi tetap satu jua. Bab 29. Kepada generasi muda. Wahai generasi muda Indonesia, kalian tidak pernah merasakan perang kemerdekaan. Kalian tidak pernah mendengarkan suara senjata di medan pertempuran. Kalian tidak pernah hidup di bawah penjajahan kolonial. Dan mungkin karena itulah kemerdekaan terasa begitu biasa. Tetapi ingat, sesuatu yang diperoleh dengan mudah seringkali mudah pula dilupakan. Maka pelajarilah sejarah bukan untuk hidup di masa lalu, tetapi agar kalian tahu dari mana bangsa ini berasal. Gunakan teknologi, gunakan media sosial, gunakan kecerdasan, gunakan ilmu. Jangan biarkan kemerdekaan hanya menjadi konten satu hari setiap bulan Agustus. Jadikan semangat kemerdekaan sebagai kebiasaan hidup. Bab 30. 81 tahun dan masa depan. 81 tahun telah berlalu, namun perjalanan Indonesia belum selesai. Masih banyak pekerjaan rumah, masih ada kemiskinan, masih ada ketidakadilan, masih ada korupsi, masih ada pendidikan yang harus diperbaiki, masih ada kesenjangan, masih ada anak bangsa yang membutuhkan kesempatan. Maka tugas generasi sekarang bukan hanya bertanya, apa yang sudah diberikan Indonesia kepada kita, tetapi bertanyalah, apa yang sudah kita berikan kepada Indonesia. Karena bangsa ini bukan milik pemerintah semata. Indonesia bukan milik para pejabat. Indonesia bukan milik satu kelompok. Indonesia adalah milik kita bersama. Penutup, sahabat Jenderal Haryanto 0784 yang dirahmati Allah. Demikianlah perjalanan panjang bangsa Indonesia dari Nusantara, dari masa penjajahan, dari perjuangan para pahlawan, dari organisasi pergerakan, dari Sumpah Pemuda, dari pendudukan Jepang, dari BPUPKI dan PPKI, dan dari Rengas Dengklok, dari malam perumusan naskah proklamasi, dari pagi 17 Agustus 1945, dari perjuangan mempertahankan kemerdekaan, dari pergantian zaman, dari Orde Lama,
Orde Baru, Reformasi, hingga Indonesia memasuki usia 81 tahun kemerdekaan pada tahun 2026. Sejarah itu panjang dan mungkin tidak akan pernah selesai kita ceritakan hanya dalam satu video. Tetapi satu hal yang harus kita ingat, kemerdekaan yang kita nikmati hari ini memiliki harga yang sangat mahal. Karena itu jangan sia-siakan, jangan jadikan perbedaan sebagai alasan untuk saling menghancurkan. Jangan jadikan kebebasan sebagai alasan untuk saling menghina. Jangan jadikan teknologi sebagai alat untuk menyebarkan kebencian. Mari kita rawat Indonesia dengan ilmu, dengan kejujuran, dengan persaudaraan, dengan toleransi, dengan kerja keras, dengan doa, dan dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang telah memberikan nikmat kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Kami bersyukur atas segala nikmat yang Engkau berikan kepada negeri kami. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa para pejuang bangsa kami. Ampunilah dosa para pahlawan yang telah gugur demi tanah air. Terimalah amal kebaikan mereka. Berikan tempat yang mulia di sisi-Mu bagi mereka yang telah berjuang dengan ketulusan. Ya Allah, jadikanlah Indonesia negeri yang aman, negeri yang damai, negeri yang adil, negeri yang makmur. Jauhkan bangsa kami dari perpecahan, jauhkan kami dari kebencian, jauhkan kami dari kesombongan, jauhkan para pemimpin kami dari pengkhianatan terhadap amanah. Berikan kepada mereka kebijaksanaan dalam menjalankan tugas. Ya Allah, berikanlah kepada generasi muda Indonesia ilmu yang bermanfaat. Berikan akhlak yang baik, berikan keberanian untuk melakukan kebenaran, dan berikan kekuatan kepada mereka untuk menjaga negeri ini. Jadikan kemerdekaan yang telah diwariskan oleh para pendahulu kami sebagai amanah yang mampu kami jaga. Ya Allah, jika kami tidak mampu membalas jasa para pahlawan dengan harta, maka izinkan kami membalasnya dengan menjaga persatuan. Jika kami tidak mampu membalas perjuangan mereka dengan senjata, maka izinkan kami berjuang melalui ilmu dan kebaikan. Dan jika kami tidak mampu melakukan sesuatu yang besar, maka izinkan kami melakukan kebaikan kecil yang bermanfaat bagi sesama. Ya Allah, jadikanlah anak cucu kami generasi yang mencintai bangsa, mencintai ilmu, mencintai perdamaian, dan selalu mengingat-Mu. Lindungilah Indonesia, lindungilah seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Satukan hati kami dalam persaudaraan. Jadikan perbedaan sebagai kekuatan, dan jadikan Indonesia negeri yang senantiasa berada dalam rahmat dan perlindungan-Mu. Robbana hablana min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya Allah, berikanlah kepada kami rahmat dari sisi-Mu dan sempurnakanlah petunjuk dalam urusan kami. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata mutiara kemerdekaan. Kemerdekaan bukan sekedar hadiah yang kita terima dari para pahlawan, tetapi amanah yang harus kita jaga dengan persatuan, kejujuran, ilmu, dan kebaikan. Karena bendera merah putih yang berkibar hari ini bukan hanya menyimpan warna, tetapi menyimpan air mata, darah, doa, pengorbanan, dan harapan jutaan manusia yang telah mendahului kita. Jangan hanya bangga menjadi bangsa Indonesia ketika lagu kebangsaan berkumandang. Jadilah bagian dari Indonesia setiap hari dengan tidak menyakiti sesama, tidak merusak persatuan, tidak mengkhianati amanah, dan selalu berusaha memberikan manfaat bagi negeri. Jika video narasi sejarah ini bermanfaat dan memberikan pengetahuan, pelajaran, serta renungan bagi kita semua, jangan lupa untuk mendukung channel Ahrianto 0784 dengan menekan tombol subscribe, mengaktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan narasi-narasi berikutnya, memberikan like sebagai bentuk dukungan, serta meninggalkan pesan, pendapat, atau kenangan Anda tentang kemerdekaan di kolom komentar. Mari bersama-sama menjaga sejarah agar tidak hilang di telan zaman.
Karena bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang maju, tetapi bangsa yang tidak pernah melupakan dari mana ia berasal. Terima kasih telah menyaksikan dan menyimak narasi ini sampai akhir. Dirgahayu Republik Indonesia. Selamat memperingati 81 tahun kemerdekaan Indonesia. 17 Agustus 1945 sampai 17 Agustus 2026. Merdeka, 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 Indonesia tetap Indonesia.